Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Budi Brata dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Staf Batara Guru Kendari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah ajaran Siwasidanda dan lontar-lontar yang ada di dalam ajaran Siwasidanda. Di sini kita awali yang pertama ya. Yang pertama yaitu sejarah ajaran Siwasidanda. Ajaran Siwasidanda ini sebenarnya sudah lama ada di India dan sebenarnya baru masuk di Nusantara pada zaman-zaman kerajaan Hindu Buddha yang ada di Nusantara ini. Awal masuknya ajaran ini ada di Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Di sana ada prastasi Yupa. Yupa tersebut merupakan pemujaan terhadap Dewa Siwa yang dalam bentuknya itu belum terlalu sempurna. Kalau di India kan, kalau pemujaan Siwa itu dia menggunakan Dia menggunakan lingga yoni kalau di India. Sedangkan di Kerajaan Kutai itu awalnya pemujaannya terhadap prasasti Yupa, yaitu bentuknya itu seperti batu dalam tulisan Sanskerta. Selanjutnya ada kerajaan yang ada di Jawa, karena ini kerajaan Hindu ini tersebarnya dari Kalimantan lanjut ke kerajaan Jawa kuno. Awal masuknya itu ada di kerajaan Mataram. Selanjutnya menyebar menjadi kerajaan Majapahit yang hingga meluas sampai, kalau dibilang, dari Jawa sampai ke Sumatera. Nah, ajaran ini sudah berkembang pesat. Ajaran Siwasidanda ini sudah berkembang pesat. Ajaran tersebut sudah mulai mengenal dengan ajaran yang kalau orang spiritual sering nyebutnya ajaran Tantra. Ajaran Tantra kalau paling umum dibilang adalah Siwa Bhairava atau Durga Bhairava. Nah, di dalam ajaran ini menggunakan praktek-praktek tangan. Contohnya praktek mudra. Misalnya kayak kalau di dalam Sulinggi itu ada tatanan-tatanan kayak memudra sebelum melakukan upacara tertentu atau melakukan persembayangan tertentu. Kita juga bisa melakukan mudra yang paling umum dilakukan kalau umat Hindu itu seperti ini. Dalam mengucapkan salam, mudra yang makanya kalau Hindu itu kalau sembahyang pasti banyak praktek-praktek tertentu kayak asana gitu. Nah, ini termasuk praktek mudra ini. Mudra itu adalah gerakan-gerakan tangan. Asana, pranayama, karasudana, pujo trisadya gitu. Itu termasuk gerakan-gerakan mudra. Nah, itu yang umum boleh dilakukan. Kalau sesana dalam Sulinggi atau ide Pandita itu berbeda. Jadi ada Surya Namaskar mudra, apa itu lupa. Pokoknya adalah ajaran tersebut itu berkaitan dengan Tantra, dengan Siwa Bhairava. Bahkan di ajaran Tantra ini sempat booming, atau ajaran Bhairava ini sempat booming di media sosial, yaitu mengenai ajaran ini tersebut disampaikan bahwa ajaran tersebut merupakan aliran kiri atau banyak menganut ajaran-ajaran sesat dibilang. Kenapa dibilang ajaran sesat? Karena dibilang katanya belajar melakukan pengliaan. Karena ajaran Tantra disuruh melakukan meditasi di kuburan. Itu dibilang itu yang disampaikan mengenai ajaran-ajaran Tantra. Ada juga yang paling sering disebut, yaitu ajaran Tantra itu mengajarkan tentang seks itu adalah sebuah tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan seks atau hubungan seksual. Padahal sebenarnya itu udah udah menyeleweng dari ajaran tersebut. Oke, lanjut. Ajaran tersebut mulai menyebar ke Bali. Nah, di sini ajaran tersebut itu disempurnakan. Siapa yang menyempurnakan? Yang menyempurnakan itu Empu Puturan dan Dangyang Nirate. Beliau ini adalah merupakan Sulinggi. Orang bilangnya Sulinggi Waurauh gitu. Karena ini beliau ini mirip seperti Resi Agastya, tapi
mereka itu sudah ada sebenarnya di Jawa. Mereka datang ke Bali, datang menyempurnakan ajaran-ajaran Siwa Siddhanta tersebut. Banyak sebenarnya sekte-sekte kayak sekte Wisnu Waisnawa, Siwa Berawa, Durga Berawa, banyak ajaran-ajaran sekte-sekte tertentu itu disatukan oleh oleh beliau dan yang Nirata dan Empu Putra tersebut. Sehingga ajaran Siwa Siddhanta mulai disempurnakan sehingga ada namanya kayak merajan, pemujaan terhadap leluhur, terhadap surya, terhadap pokoknya disatukan. Jadi merajan, terus ada juga pura Kayangan 3, itu udah disatukan sama beliau menjadi Kayangan 3 itu adalah seperti pura desa, pemujaan terhadap Dewa Brahma, pura puseh, pemujaan terhadap Dewa Wisnu, dan pura dalam, pemujaan terhadap Dewa Siwa. Nah, itu udah disatukan sama beliau, sehingga ajaran Siwa Siddhanta itu sangat luas sebenarnya, karena mereka disatukan dengan sekte-sekte tertentu. Makanya nggak heran di Hindu ada namanya simbol Banten itu begini, ada simbol dalam Upakara Mecaru itu banyak simbolnya, karena mereka ajaran-ajaran tersebut atau upacara-upacara tersebut itu disatukan dari sekte-sekte yang ada gitu. Jadi semua sekte Wisnu, sekte Brahma, sekte Siwa itu disatukan, sehingga tidak adalah yang namanya siapa yang tertinggi atau tapi tetap fokus pada penjelasan tadi. Siwa Siddhanta itu adalah merupakan manifestasi tertinggi yang dikenal dengan Dewa Siwa. Beliau merupakan dianggap sebagai Tuhan tertinggi. Selanjutnya ada penjelasan sedikit, yaitu lontar-lontar yang ada dalam ajaran Siwa Siddhanta. Ini lontar-lontar ini sebenarnya bukan dari Weda, tapi lontar-lontar tersebut dibuat atau digabungkan dari Maharshi yang tadi saya sebutkan, yaitu Maharshi Yang Nirata dan Empu Kuturan. Mereka itu adalah resi atau orang suci. Mereka membuat lontar-lontar ajaran Siwa Siddhanta. Ada yang saya ketahui itu ada 6 lontar-lontar. Lontar yang pertama itu adalah lontar Tatwa atau Waraspati Tatwa. Seperti dalam ajaran tersebut mengajarkan tentang Tatwa Jenana, gitu. Kayak ajaran kita bagaimana mengendalikan pikiran untuk fokus kepada ajaran Siwa. Kayak disebutkan Sada Siwa, Brahma Siwa, Siwa gitu. Siwa, Sada Siwa, Brahma Siwa. Ada 3 itu. Selanjutnya ada lontar Wana Kose. Itu mengajarkan tentang proses terciptanya alam semesta, termasuk struktur-struktur dalam para dewa agar menjaga keseimbangan. Selanjutnya ada lontar Jenana Siddhanta, yaitu pengetahuan tertinggi menjelaskan adalah konsep Siwa itu sebagai satu-satunya Tuhan yang mutlak dalam kesadaran tertinggi. Selanjutnya ada lontar Siwa Sesana. Nah, di sini adalah ajarannya ini termasuk ajaran etika dan disiplin. Nah, ini sering dipakai lontar ini sering digunakan sama Sulingkih karena di sini mereka diajarkan untuk disiplin dan untuk menjaga etika mereka dalam melakukan upakara dan sesana sebagai Sulingkih. Selanjutnya ada lontar Yama Purwana Tatwa. Nah, ini juga mengajarkan tentang lontar-lontar upakara. Dalam agama Hindu itu kan ada 5 yatnya. Dewa yatnya, resi yatnya, putra yatnya, buta yatnya, manusia yatnya. Nah, ini dalam lontar Yama Purana Tatwa itu dia mengajarkan fokus pada Dewa Yama. Dewa Yama siapa? Dewa kematian. Dewa kematian ini berarti artinya lontar di sini mengajarkan tentang pelaksanaan upacara yatnya, yaitu pitra yatnya. Dalam kalau Hindu sering nyebutnya ngaben. Jadi ada pembakaran, ada penghanyutan atau apa begitu. Intinya konsep mereka itu fokus pada pengembalian mereka ke unsur warna agung dan warna alim. Selanjutnya ada lontar, udah habis ya, udah cukup. Itu saja mungkin penyampaian dari saya. Jadi kesimpulannya mengenai yang saya pahami mengenai sejarah Siwa Siddhanta dan lontarnya itu, bahwa ajaran agama Hindu yang ada di Bali itu sebenarnya sudah disatukan semua.
disatukan semua oleh ide pandita atau ide resi yang saya sebutkan tadi, yang Yanirata dan Puputuran. Makanya agama Hindu yang ada di Bali itu nggak sebenarnya fleksibel, tapi lebih banyak gitu. Lebih banyak seperti ajaran seperti mencaru, seperti sembayang. Sembayang itu di India berbeda. Kalau Trisandya itu sebenarnya udah disatukan semua itu dari ajaran Siwa Siddhanta dengan sekte-sekte yang lain. Karena ada fokus pada seperti bait pertama fokus pada Gayatri, bait kedua fokus pada Narayana, bait ketiga fokus pada dewa-dewa, Istadewata, dan bait ketiga fokus pada permohonan maaf, dan selanjutnya sampai bait terakhir fokus pada permohonan maaf, yaitu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sekian dari saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om.